Dari luar, kelihatannya aku memiliki kehidupan yang sempurna. Aku beruntung dilahirkan dalam keluarga yang berkecukupan. Tapi pada kenyataannya, aku ketakutan akan orang tuaku dan menghabiskan banyak waktu sendirian di kamarku, bersembunyi dari mereka, mencoba mencari cara berbahaya lainnya hanya untuk mendapatkan perhatian. Saat masih kecil, aku selalu cemburu melihat siapapun yang terluka karena semua orang akan mengerumuninya di sekolah dan minta untuk menandatangani kain balutan mereka atau meminjam tongkat kruk mereka. Aku sangat ingin diperlakukan seperti itu. Awalnya, hanya hal-hal kecil, seperti terkena flu atau pergelangan tangan yang keseleo. Maksudku, kita semua pernah pura-pura sakit kan untuk pulang lebih cepat dari sekolah. Tapi ini sesuatu yang agak berbeda. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya menyenangkan. Jadi aku terus melakukannya. Hal apapun yang kumiliki ini menjadi semakin parah seiring aku beranjak dewasa. Aku terkadang bermimpi berada dalam kecelakaan mobil, melihat orang-orang mengerumuniku, dan itu terasa sangat menyenangkan. Dan saat aku membuka mata, aku akan merasa kesal, karena itu hanya mimpi. Itu semakin mendorongku untuk lebih sering berpura-pura lagi dan lagi, berharap merasakan perasaan nyata yang kualami di mimpiku menjadi kenyataan. Tapi perlahan, orang-orang mulai tahu kepura-puraanku. Mereka menjadi kasar, dan aku tidak tahu kenapa, justru sesuatu dalam diriku seakan menyala-nyala. Aku harus membuktikan bahwa mereka salah, dan aku benar-benar sakit. Itulah mengapa, pada usia 9 tahun, aku mulai melukai diriku sendiri. Aku menunggu hingga semua orang pergi dari rumah, kemudian menelan sabun sebanyak mungkin, sampai aku tersedak, kemudian pergi tidur. Saat tersadar, ada banyak bekas muntahan di ranjangku. Badanku panas dan berkeringat. Kupaksa diriku pergi ke sekolah karena aku tahu orang tuaku tidak akan peduli. Dan wow, itu ternyata sepadan. Setelah itu, aku mulai dari berusaha mematahkan bagian tubuhku hingga berencana membutakan diriku sendiri. Hal itu mempengaruhiku. Itu benar-benar sangat nagih. Aku benar-benar membahayakan diriku sendiri. Aku benci diriku karena apa yang sudah kulakukan, dan itu justru membuatku semakin sakit. Umurku sekitar 15 tahun saat mulai mencari tahu apa yang bisa kulakukan untuk melukai diriku lagi. Tapi bukannya menemukan informasi yang kubutuhkan, aku justru menemukan seseorang yang bicara mengenai gangguan mental yang dikenal dengan sindrom Munchausen atau FDIS. Kusalin dan pindahkan pencarian itu ke Google dan menyesalinya saat itu juga. Itu adalah gangguan di mana seseorang berulang kali berpura-pura seakan mereka sakit walau sebenarnya tidak. Gejalanya cocok dengan apa yang kualami, tapi orang-orang tidak begitu paham akan hal tersebut. Kutemukan sesuatu. Siapapun yang dikategorikan manci, atau yang lebih sering bukan kasusnya sama sekali, bisa diuntit sampai mereka tidak tahan. Dan biasanya umumnya melalui media sosial. Saat itu juga aku tenggelam kembali ke dunia kecilku sendiri, melanjutkan apa yang kulakukan, dan dengan keras menyangkal bahwa aku seorang manci, kapanpun itu terbesit di pikiranku. Aku bertahan seperti itu bertahun-tahun lamanya, memaksa tubuhku melewati batasnya, dan mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki karena apa yang kulakukan pada diriku sendiri. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Desakan itu tertanam di atas satu sama lain dan terus-menerus memuncak hingga aku terkurung di dalamnya. Selain itu, aku cukup menyukainya. Itu seakan seperti luka perjuanganku, pengingat atas apa yang sudah kulalui. Tak lama sampai salah satu teman dekatku dengan perlahan menolongku keluar dari persembunyianku setelah satu peristiwa yang buruk. Akhirnya aku berusaha jujur dan menerima bahwa aku seorang manci.
Ku cari lagi via Google untuk melihat apakah ada orang lain dengan sindrom Munchausen yang berbagi perjalanan mereka. Secara mengejutkan, ternyata tidak ada. Aku merasa sendirian dan terisolasi karena walaupun temanku berusaha untuk menolongku, ia tidak tahu seperti apa rasanya secara personal. Saat itulah ku buat akun Instagramku, Diary of a Munchie Kid. Itu mengubah semuanya. Setahun berlalu, dan aku keluar dari rumah keluargaku, dan saat ini berusaha dalam pemulihanku. Itu tidaklah mudah, namun saat aku bergumul atau menghadapi hambatan, aku bicara dengan para mancis lainnya yang kutemui secara online melalui akunku. Mengetahui aku bisa membantu mereka menerima diri mereka sendiri dan menjalani pemulihan juga. Tidak ada yang lebih memuaskan dibandingkan menemukan seseorang mengirim pesan padamu setelah 6 bulan mengikuti perjalananmu diam-diam dan mereka berani jujur padamu dan hanya kamu seorang. Apalagi, aku juga bertemu dengan teman-teman yang baik dan suportif melaluinya. Dan aku perlahan membantu mengubah persepsi orang-orang akan Munchausen. Kenyataannya, kebanyakan mancis hidup seakan di neraka. Aku bisa menganggap diriku beruntung, karena bagiku itu hanya beberapa hal yang patut disayangkan. Kami semua punya cerita, biasanya cukup panjang, tapi kami juga memiliki kepribadian. Munchausen tidak selalu mendefinisikan kami, tapi itu adalah bagian dari diri kami untuk jangka waktu yang lama, bahkan bisa selamanya. Karena masih sangat sedikit pengobatan di luar sana yang rata-rata beresiko besar yang tidak bisa diremehkan. Aku perlahan belajar mencintai diriku sendiri, kekuranganku dan sebagainya. Dan aku berkeinginan untuk melanjutkan berbagi cerita dan menolong orang lain agar mencintai diri mereka masing-masing.